Kalau sekarang kayak nano spray gitu, gitu kan ya. Aisyah yuk tahajud, yuk witir. Aisyah bangun manja-manja gitu ya. Apaan sih? Witir gitu. Udah aja sholat gitu, witir. Witir kan gak panjang ya, cuman 3 rakaat atau bahkan kalau darurat tuh bisa 1 rakaat. Artinya Nabi itu pengen yang paling mudah buat orang lain. Termasuk kayak ada cerita 2 orang sahabat musafir. Mereka kayak lagi touring gitu, 2 orang sahabat lagi touring. Terus di tengah jalan masuk waktu sholat. Pas masuk waktu sholat mereka karena lagi kayak touring gitu nggak nemu air, mereka pun tayamum. Tayamum, tangan, wajah, kemudian mereka sholat. Selesai sholat mereka lanjutin perjalanannya, nggak lama kemudian nemu air. Wah kebenaran nih ada oasis, ada sumur. Ya udah yuk kita ulang sholat kata yang pertama. Kata yang kedua, kenapa ngulang sholat? Kan tadi kita udah. Tapi kan tadi kita tayamum gak ada air, sekarang udah nemu air. Tapi kan tetap sah. Ya cuman kalau sekarang udah ada air harus diganti dengan air. Ikhtilaf. Terjadi perbedaan mazhab di antara sahabat. Yang satu kalau udah nemu air harus ulangi. Yang satu lagi gak perlu diulang. Akhirnya mereka pun saling respect dengan mazhabnya. Yang satu lanjut sholat lagi, yang satu lagi nungguin. Kalau kita nungguin update status, cek-cek Instagram gitu, Instastory gitu. Kita lagi beda mazhab gitu loh, seru gitu. Kan dibawa lucu aja ya, jangan dibawa terlalu serius malah jadi aneh. Nah akhirnya selesai touring, pulang ketemu Nabi mereka kayak curhat gitu. Bilang ya Rasulullah kemarin tuh pas lagi touring ada kejadian lucu loh kata mereka. Apanya kata Nabi, itu kita tuh kayak beda pendapat gitu. Yang satu bilang harus ulangi sholat, yang satu enggak. Kira-kira gimana ya Rasul? Coba lihat jawaban Rasul. Kamu yang sholatnya tidak diulang, maka asobeta, kata Nabi. Asobeta itu kamu udah tepat, bukan udah benar. Karena dalam kaidah fikih, tepat dan benar itu beda. Dua-duanya benar, tapi yang satu tepat, yang satu keliru. Kalau yang benar lawannya bukan keliru tapi salah, benar dan salah, tepat dan keliru. Kalau tepat dan keliru dua-duanya benar, tapi ada yang tepat, ada yang keliru. Sehingga kata ulama, ra'yi shawabun wa yahtamilul khata' wa ra'yun akhar khata'un wa yahtamilus shawab. Pendapat saya tepat, bukan benar ya. Karena para ulama enggak membenarkan dirinya sendiri. Pendapat saya tepat tapi ada kemungkinan keliru. Pendapat orang lain keliru tapi ada kemungkinan tepat dan dua-duanya benar. Arti dua-duanya benar, ahlus sunnah wal jamaah. Bagi yang kunut bilang, kunut saya tepat, yang enggak kunut keliru. Tapi bisa jadi yang keliru ada kemungkinan tepat, saya juga ada kemungkinan keliru. Tapi dua-duanya benar, karena dua-duanya sholat subuh. Dua-duanya sholat tarawih. Dua-duanya berdoa, yang satu berdoa mengangkat tangan, yang satu berdoa tidak mengangkat tangan. Yang satu pakai kopiah, yang satu pakai sorban. Yang agak lucu pakai kupluk, apa-apaan katanya gitu. Intinya teman-teman yang jelas dua-duanya benar. Cuman kata Nabi asobeta, yang kamu sholatnya sekali nggak diulang, kamu udah tepat. Terus yang sholatnya 2 kali, kamu dapat pahala 2 kali. Coba lihat jawaban Nabi. Yang sholatnya sekali udah tepat, berarti kan dia merasa, oh alhamdulillah kalau gitu. Ternyata yang kedua nggak dikecilkan hatinya sama Nabi. Malah Nabi bilang, kamu yang sholatnya diulang, berarti kamu dapat pahala 2 kali. Kira-kira kita mau milih yang mana? Dua-duanya baik. Mau memilih yang 2 kali pahalanya 2, mau memilih yang sekali, udah tepat, nggak ada yang keliru. Jadi inilah cara Nabi menunjukkan betapa Islam itu sangat mudah, gampang banget. Woles banget, santai banget, easy going banget. Dan itu tetap berada di dalam koridor syariah. Termasuk adegan kayak Nabi lagi sholat berjamaah, terus tiba-tiba ada seorang sahabat yang masbuk gitu kan. Dia di luar, Nabi udah takbir. Allahu Akbar, wah ketinggalan gua nih. Dia agak-agak mempercepat langkahnya. Sampai di depan pintu masjid, Nabi ruku. Allahu Akbar, dia kan kayak nggak rela gitu kan, ketinggalan gitu kan ya. Akhirnya dia, wah gua nggak rela nih ketinggalan shaf Nabi. Langsung dia takbir di pintu masjid, lalu dia ruku, lalu dia jalan sambil ruku gitu ke arah shaf. Ini nih free ride banget lah pokoknya ya. Cara ibadahnya tuh nggak ada tuntunan gitu.
Kalau nggak ada tuntunan kan kayak free ride gitu. Dia langsung sambil ruku, sambil jalan ke soft. Orang-orang di dalam soft mungkin pada heran kali ya. Udah selesai sholat, dia ngomong ke Nabi, Rasul, tadi saya sholatnya seru loh gitu katanya. Hah, gimana? Tadi saya tuh takbir di pintu, udah gitu ruku, udah gitu jalan. Kira-kira sah nggak ya Rasul? Nabi bilang, lain kali jangan diulang ya dengan senyum. Lain kali jangan diulang. Kalimat inilah yang membuat ulama beda pendapat. Ada yang bilang nggak sah. Ada yang bilang sah tapi nggak boleh dilakukan lagi karena itu makruh. Allahu alam. Yang jelas dari sisi moralnya, moral of the story-nya, Nabi itu mudah banget menyelesaikan masalah di antara di antara umatnya, di antara pengikutnya. Inilah Islam teman-teman. Sangat mudah. Sampai dalam kaidah Islam itu ada orang yang kata Nabi SAW dijamin masuk surga. Dan gak akan mungkin masuk neraka. Siapa mereka? Orang yang gak mungkin masuk neraka. Kata Nabi, orang yang hayyin, layyin, qaribin, sahlin. 4 sifat yang kalau kita ada di dalam diri kita, maka kita gak akan masuk neraka. Hayyin, layyin, qaribin, sahlin. Apa itu hayyin? Hayyin itu orangnya gak panikan. Orangnya gak panikan, tenang. Layyin, orangnya lemah lembut, santun. Qaribin, akrab. Akrab itu bahasa Arab, akrab bahasa kita. Orangnya itu gampang akrab. Dalam bahasa lain, ya'laf wa yu'laf. Orangnya gampang akrab dan mudah diakrapin. Sahlin, memudahkan banget. Nggak ribet, urusan sama dia tuh nggak ribet. Udah nggak apa-apa. Itulah Muslim, itulah Islam. Sampai Nabi menasihati orang yang punya transaksi hutang piutang. Kata Nabi, untuk orang yang berhutang, hutang itu harus segera dibayar. Karena kalau nggak dibayar nanti di akhirat, bahkan seorang yang syahid aja nggak bisa masuk surga kalau belum lunas hutangnya. Tujuannya apa? Biar dia memudahkan untuk membayar hutang. Tapi bagi yang punya piutang, yang meminjamkan uangnya, Nabi juga kasih nasihat. Nasihatnya apa? Siapa yang punya uang lalu meminjamkan kepada saudaranya, sampai waktu tertentu, setelah waktunya tiba, orangnya nggak bisa bayar karena uzur-uzur yang difahami, uzur-uzur syar'i, lalu dia menangguhkan, ngasih waktu tenggang lagi, maka dari sejak jatuh tempo sampai waktu tenggang itu, berarti dia dapat pahala sedekah sebesar hutang itu setiap hari. Coba pahala menghutangi. Misalnya nih, saya punya uang 100 juta, minjemin ke teman saya. Kata dia setahun lagi nanti dibayar. Setahun lagi dibayar. Boleh Ustadz? Boleh. Setahun ya? Ya. Berarti dari hari saya meminjamkan uang itu sampai setahun lagi, maka saya mendapatkan pahala menghutangi. Bukan pahala bersedekah, pahala menghutangi. Oke, udah. Setelah setahun orangnya datang, Ustadz baru bisa bayar 50 juta, setengahnya boleh enggak? Maaf udah nyari ke sana kemari, udah berusaha, adanya cuma segini. Dan saya tahu orangnya emang udah berusaha, bukan orang yang memanfaatkan saya. Akhirnya udah deh nggak apa-apa, kamu sanggupnya kapan? Boleh nggak sebulan lagi kasih saya waktu? Boleh nggak apa-apa, ya udah 50 juta. Sejak saat itu sampai sebulan kemudian, setiap hari berarti saya bersedekah 50 juta. Karena dia memudahkan orang dalam membayar hutang. Datang lagi sebulan, Ustadz maaf. Ini baru ada 30, 20 lagi gimana? Berapa lama? Boleh nggak sebulan lagi? Boleh. Sebulan lagi nih. Berarti sebulan lagi setiap hari saya bersedekah 20 juta setiap hari. Siapa dari kita yang sanggup bersedekah sebanyak itu? Tapi kita bisa mendapatkan pahala sedekah hanya dengan memudahkan orang membayar hutang selama orangnya jujur dan amanah. Karena ada juga orang yang memanfaatkan kan. Kalau ini harus dikasih pelajaran. Cukup sekali aja, besok-besoknya lagi dipakai duitnya apa segala macam kan. Kadang-kadang ada yang suka kayak gitu kan. Tapi kalau orangnya jujur, baik dan dia emang udah berusaha, mudahkan. Kalau kita memang mampu dan angkanya nggak terlalu gede, maka ikhlaskan. Inilah orang yang sahlin, orang yang mudah urusan dengan dia. Jadi urusan dengan mukmin itu nggak ribet. Orangnya tuh woles, easy going, no hard feeling, itulah mukmin dan itulah Islam. Dan Allah suka banget sama hamba yang kayak gini. Lagian Allah juga memperlakukan kita kan dengan kemudahan ya.
Allah itu nggak pernah membuat kita ribet loh. Mudah banget urusan sama Allah tuh. Contoh, sholat. Allah katakan sholatlah sesuai dengan perintah Allah, yaitu di awal waktu, di masjid, sesuai dengan rakaatnya, bacaannya gini, berjamaah. Oke, itu ideal. Ideal ini artinya apa? Ittaqullaha haqqa tuqatih. Taatlah seideal mungkin. Sholatnya yang haqqa tuqatih, tepat waktu, di tempat dikumandangkan azan, berjamaah, shaf pertama, takbiratul ihram bareng dengan imam, khusyuk, itu ideal. Itu namanya ittaqullaha haqqa tuqatih. Apakah ayatnya udah selesai? Tidak. Ayat ini kemudian dijelaskan oleh ayat lain di surat At-Taghabun. Ayatnya apa? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Kalau nggak bisa tepat waktu, karena emang lagi ada uzur syar'i, kayak lagi di jalan, kayak lagi apa misalnya, terutama sholat isya. Karena sholat isya itu sebetulnya lebih utama takhirkan dengan syarat tetap berjamaah, bukan ditakhirkan masing-masing sendiri ya, tetap berjamaah. Tapi kalau diawalkan juga nggak masalah. Maka dibolehkan, oh ya udah nggak tepat waktu, agak telat dikit. Dan kalau telat pun kata Nabi, berjalanlah dalam keadaan sakinatun waqqar, kata Nabi. Kalau kita masbuk, imamnya udah sholat duluan, bahkan hampir rakaat terakhir, kita berlari, jangan kata Nabi, berjalanlah dengan sakinatun waqqar. Sakinah artinya tenang, waqqar artinya berwibawa. Apalagi buat ibu-ibu, kadang-kadang gara-gara lari nanti jatuh kan jadi kayak diketawain orang atau apa, jadi nggak ada waqqarnya. Jalan dengan tenang, wibawa. Rakaat yang kamu dapatkan, maka itu kebaikan. Yang kamu lewatkan, maka tambahkan sendiri, kata Nabi. Nggak dipaksain harus, wah udah telat nih harus lari sekencang mungkin. Enggak, Allah nggak suka malah kayak gitu. Terus kalau kita misalnya beradu antara waktu sholat dengan waktu makan malam. Kata Nabi, qaddimul asya alal isya. Dahulukan makan malam daripada sholat isya. Mudah sekali kan? Jadi kalau kayak kita lapar banget, tapi kondisinya benar-benar lapar ya, bukan emang kayak makan yang sebetulnya cuma nafsu doang, kayak enak nih kita terusin, enggak. Lapar banget seharian belum makan, terus pas mau makan azan. Kita satu rombongan gitu nih, gimana? Maka kata Nabi, qaddimul asya alal isya. Dahulukan makan malam daripada sholat isya. Makan malam bahasa Arabnya asya, sholat isya bahasa Arabnya isya. Jadi asya dan isya. Mudah sekali. Terus sholatnya gimana nih kalau kita lagi musafir? Kalian bisa menjamak. Kalau buru-buru kalian bisa menjamak dan mengqashar. Kalau misalnya kalian gak terburu-buru boleh mengqashar saja tidak dijamak. Bahkan kalau kita gak musafir bolehkah kita menjamak? Jumhur ulama berpendapat boleh. Kalau kondisinya kondisi tertentu kayak misalnya, tapi gak diqashar ya, hanya dijamak. Ini mazhab. Walaupun ada mazhab yang lain, tapi saya berpegang kepada mazhab ini dan ini jumhur. Kalau kondisi tertentu di dalam kota kita nggak musafir, nggak lagi hujan badai, nggak lagi perang, boleh menjamak sholat tapi nggak boleh istiqomah. Setiap hari jamak nggak boleh. Sesekali doang, kayak misalnya lagi ada acara walimahan, wedding, ngantenan. Tadi kan udah pakai, wah udah segala macam kan ya. Kalau wudhu lagi luntur, nanti pakai lagi lama lagi. Padahal semalaman tuh makainya. Maka sebelum pakai itu dia berwudhu dulu. Setelah berwudhu dia pakai zuhur sebelum mulai acara atau di tengah acara dia sholat dulu. Atau ditakhirkan sholat zuhur ditarik ke asar jamak tanpa qashar. Ketika ditanya oleh para sahabat suatu hari Nabi pernah, ini ada nanti di dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuh, ini rujukan semua pelajar Al-Azhar itu pasti Madinah juga sama. Syekh Wahbah Zuhaili. Ditanya sama sahabat, Rasul kok sholatnya menjamak, padahal kita nggak musafir, padahal kita bukan lagi sakit, padahal tidak lagi badai. Kenapa Nabi menjamak sholat? Apa jawaban Nabi? Likaila yakuna harajan li ummati. Aku nggak pengen menyusahkan umatku. Coba lihat jawabannya. Likaila yakuna harajan li ummati. Aku nggak pengen menyusahkan umatku. Tapi sesekali ya. Kata Ustaz Hanan boleh. Akhirnya setiap zuhur ditarik ke asar, zuhur tarik ke asar. Itu masih mending. Ada yang subuh ditarik ke duha. Istiqomah lah gitu. Kamu sholat apa kok banyak banget? Subuh. Terus isya. Ternyata isya semalam juga lupa gitu. Isya, subuh, duha. Sekalian zuhur. Kenapa? Ada niat mau lupa juga sih. Lupa niat ya. Lupa disengaja. Jadi artinya
Enggak, sesekali doang. Kalau emang dalam kondisi yang kayak hectic banget, rush banget, lagi tight schedule banget atau apa kayak itu sesekali boleh. Kenapa kata Nabi? Likaila yakuna harajan li ummati. Aku nggak pengen nyusahin umatku. Itu jelas. Inilah bukti bahwa Islam itu mudah teman-teman. Jadi teman-teman yang baru belajar hijrah, teman-teman yang pengen bertaubat, nggak usah khawatir setelah hijrah hidup kalian bakalan ribet. Enggak sama sekali. Nggak usah khawatir setelah taubat hidup kalian tuh jadi kaku. Enggak sama sekali. Fun banget. Bahkan buat saya nih, saya selalu campaign kan. Kenapa saya kalau Sabtu Minggu itu suka posting lagi main. Itu bukan seru-seruan teman-teman. Itu sebuah campaign. Saya pengen nunjukin ke teman-teman yang pengen hijrah. Nggak usah khawatir setelah hijrah hidup kalian tetap fun kok. Dan campaign yang lain apa? Ternyata kalau kita pengen fun, kita pengen seru, kita pengen rame, kita pengen nongkrong bareng teman-teman. Itu bisa banget tanpa harus melanggar syariat Allah. Tanpa harus berbuat dosa hidup kita tuh bisa fun banget. Saya menikmati hidup, saya senang jalan, saya senang main. Tapi insya Allah saya berusaha untuk tidak melanggar syariat dan itu bisa. Itulah yang saya posting di setiap Sabtu Minggu. Jadi bukan Ustadz kok banyak main. Justru karena segmen dakwah saya itu anak main, anak nongkrong, saya tunjukin. Hidup kalian tuh kayak gini gak bakalan berubah. Saya juga nongkrong. Saya nggak mau mengatakan bahwa kafe itu tempat yang buruk, masjid tempat yang baik. Jangan dibentur-benturin. Masjid baik di kafe tergantung orangnya. Kadang dia lagi meeting buat proyek sosial, berarti dia baik. Kadang dia cuma silaturahim aja, berarti dia baik. Kadang cuma pengen ngopi aja daripada dia mikirin masa lalunya kan ya. Mending dia ngopi gitu kan, bagus kan. Pengen move on gitu kan. Jadi nggak selalu buruk. Terus orang di tempat tongkrong, tempat main kayak gitu-gitu. Kenapa dianggap bahwa main itu dianggap sesuatu yang sia-sia? Bukankah main itu bagian dari olahraga? Bukankah main itu bagian dari bergaul? Bahkan Nabi dalam hadis Tirmidzi bersabda apa kata Nabi? Al-mu'min alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum a'zamu ajran. Dalam riwayat yang lain khairun minal mu'min alladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Ini biar nggak salah paham, jadi saya pakai hadis teksnya. Kan biasanya saya langsung mentranslate, kemudian diedit jadi salah paham kan. Sekarang saya pakai nih teksnya nih, hadis riwayat Tirmidzi. Bahwa saya juga belajar hadis di Al-Azhar. Kalau kata Ustaz Abdul Somad, at-takabbur lil mutakabbir, sedekah. Bersikap sombong kepada orang yang sombong yang merasa tahu segalanya, sedekah. Saya belajar hadis, saya belajar tafsir di Al-Azhar. Al-mu'min alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun a'zamu ajran minal mu'min alladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Mukmin yang bergaul. Apa kalimatnya? Bergaul. Jadi bergaul di sini dari kata khalata yukhalitu bukan gaul. Dari sejak kapan kalimat gaul jadi goal? Saya juga baru tahu itu. Saya taunya setan cuma satu doang, iblis. Nggak tahu ada gol, ada gundurwo, ada apa segala macam. Jadi bukan dari kata gol, tapi dari kata yukhalitun nas, bergaul dengan manusia. Mukmin yang bergaul dengan manusia, lalu bersabar atas kekurangan manusia itu, dari kekurangan mereka, itu lebih besar pahalanya. Dalam riwayat yang lain lebih baik daripada mukmin yang tidak mau bergaul dengan manusia dan tidak bersabar atas kekurangan mereka. Itulah Islam. Itulah Islam teman-teman. Ternyata ketika kita bergaul dengan cara kita nongkrong, dengan cara kita main, dengan niat kita mau ngajak teman kita sama-sama belajar hijrah, belajar taubat, belajar taat kepada Allah. Saya nggak bilang ngajak hijrah karena kita juga masih belajar ya. Jadi sama-sama belajar, maka berarti kita sedang bergaul dengan mereka. Tapi kita tidak melanggar syariat karena permainannya permainan yang mubah. Main di anak-anak street misalnya parkour, BMX, skateboard. Kalau di pantai itu surfing, free dive, diving, cliff dive, snorkeling segala macam. Kalau saya mungkin senang baru coba-coba gitu kayak free dive gitu. Kenapa ya? Free dive susah banget kok ngambang aja gitu, nggak masuk-masuk ke dalam. Terus kayak cliff dive, loncat dari tebing gitu kan ya. Atau surfing, ada ombak tuh, ombak gulung aku dong gitu. Apalagi kalau habis dimarahin istri gitu kan ya. Wah cari ombak, pelampiasannya ke ombak digulung. Pernah tuh lagi ada ombak. Saya bareng dengan teman saya, dia udah pro. Saya lagi diajarin pedal gitu. Kan kalau tempat pecahnya ombak tuh namanya break ya. Datang ombak nih gede banget, set. Kalau dalam bahasa surfing tuh, datang set,
berapa meter gitu, sekitar 3 meter gede kan, kalau kita tiarap gini kan kayak gede gitu kan 3 meter. Dia aja takbir. Jadi kita lagi pedal, datang ombak, dia langsung Allahu Akbar. Kalau dia udah takbir padahal dia pro, apalagi yang saya bilang la haula wala quwata illa billah, langsung lari. Karena yang pro aja takbir ya, apalagi yang amatiran kan, wah langsung kegulung. Saya pas di breaknya jatuh kayak di smackdown gitu kan, kalau di break itu dibanting ke dalam, wah berdarah nih semuanya. Pas keluar, aduh berdarah. Tapi buat server kayak gitu berdarah kan kayak pride gitu ya, darah. Padahal habis itu ada betadine. Jadi intinya teman-teman bergaul. Bisa jadi bergaul itu dengan niat mengajak orang lain untuk dekat kepada Allah, itu bagian dari amal soleh. Lagian belajar berenang di zaman Nabi dengan di zaman sekarang lebih banyak variasinya. Kalau di zaman Nabi sibahah, berenang itu ya berenang. Kalau sekarang berenang itu bisa diving, bisa free dive, bisa tadi cliff dive, loncat dari tebing, bisa snorkeling, bisa surfing, bisa wake surf. Banyak wake surf itu yang ditarik pakai boat. Saya aja sampai bengkok tangan saya. Yang ini gara-gara ketarik sama bot, terus pas udah jatuh nggak rela gitu kan. Akhirnya masih megang talinya, bengkok permanen gitu. Karena nggak rela diputusin gitu kan. Jadi aku nggak rela diputusin sama bot gitu. Akhirnya jatuh, bengkok. Jadi ini wake surf namanya, main di air. Kalau kita istilahnya nyebutnya pulin cai lah ya, main di air. Itu semuanya sibahah. Bahkan kalau di Palestina, kalau teman-teman lihat, itu Hamas, salah satu gerakan perlawanan Islam terhadap penjajahan Israel, dan mereka bukan teroris. Hamas, dia punya satu angkatan bersenjata, angkatan lautnya namanya pasukan katak. Pasukan katak ini keahliannya adalah diving. Mereka nyelam, lalu keluar di depan bentengnya Israel. Di depan kayak campnya Israel gitu, camp militernya Israel, langsung nyerang. Waktu itu ada sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu, 10 orang diver Hamas nyelam, keluarnya di camp Israel, diserang camp itu mendadak, alhamdulillah cuma 1 doang yang syahid dari Hamas, tapi tentara Israelnya tuh puluhan. Dan itu sibahah, berenang, tapi dalam konteks sekarang diving. Jadi tetap harus menerjemahkan. Sehingga dengan menerjemahkan dalil, menerjemahkan teks, akhirnya kita melihat betapa Islam itu kaya banget. Islam itu agama yang relevan banget dengan kebutuhan zaman. Islam itu agama yang ideal banget. Islam itu agama yang mudah banget. Sangat-sangat mudah. Bahkan buat saya kadang bukan hanya mudah, seru. Banyak challenge-nya gitu. Keren lagi challenge-nya. Terutama buat cewek nih. Kalau saya ditanya, Ustadz, apa hukum pacaran? Saya sama Ustadz Abdul Somad, kita sahabatan tapi kita beda tugas. Kalau Ustadz Abdul Somad itu mufti, hakim. Beliau menyampaikan fatwa, beliau menyampaikan hukum. Karena kapasitas beliau, ilmu fikihnya luar biasa. Kalau saya da'i, sehingga prinsip saya nahnu du'at walaysa qudat. Kami para da'i bukan para hakim. Jadi kalau ada yang nanya ke saya nggak akan menjawab dari sisi hukum, dari angle hukum. Saya jawabnya dari angle motivasi. Ustadz, apa hukum pacaran? Tanya ke Ustadz Abdul Somad, jawabannya haram. Tanya ke saya, Ustadz apa hukum pacaran? Mending pacaran habis nikah aja. Beda kan jawabannya? Tapi ada yang salah? Nggak ada yang salah. Mending pacaran habis nikah, pacaran halal. Lalu saya kisahkan tentang kisah romantisnya Aisyah dengan Rasulullah SAW, antara Ali dengan Fatimah. Pacaran-pacaran yang halal, romantis, tetap keren, bahkan ngalahin pacaran yang tidak halal. Karena kalau pacaran gak halal kan kayak sembunyi-sembunyi gitu, petak umpet gitu, takut-takut. Kalau ini udah gitu nambah dosa, sia-sia. Kalau ini nambah pahala. Ngelihat aja tuh berguguran dosa loh. Jadi pagi-pagi kalau pengen digugurkan dosa, duduk aja tenang. Istri lalu lalang rempong gitu kan, liatin. Terus dia, apaan sih kok ngeliat gitu? Lagi pengen gugurin dosa. Cie. Emangnya gugurkan dosa dengan apa? Kamu lagi istighfar? Enggak, melihat kamu. Cie. Melihat kamu tuh gugurkan dosa. Yang gugur siapa? Dosa kita dan dosa pasangan kita yang dilihat. Apalagi kalau dia pas dilihat jadi salting gitu. Makin banyak dosa yang berguguran. Aduh. Jadi pacaran setelah nikah itu luar biasa loh teman-teman. Makanya nikah dulu baru ngomongin pacaran. Karena pacaran itu kalau dalam bahasa Islam itu apa? Mawaddah, warohmah, wa ja'ala bainakum mawaddatan, warohmah. Apa arti mawaddatan warohmah? Kasih dan sayang. Dan itulah bahasa anak muda mah pacaran. Terjadi setelah apa? Setelah
pernikahan baru ada pacaran. Jadi buat saya bukan dilarang pacaran dalam Islam. Islam itu nggak suka ngelarang terus nggak ngasih solusi, enggak. Dilarang tapi dikasih solusi. Jangan pacaran dulu. Kenapa? Supaya kalian lebih nanti pas habis nikahnya tuh lebih greget. Jadi kalau belum nikah nggak pacaran tuh kayak orang puasa kan. Begitu nikah kayak orang buka puasa, semuanya jadi nikmat kan. Saya pertama kali menyentuh tangan istri saya itu habis akad nikah loh. Alhamdulillah. Ini bukan mau sombong lagi, apa yang mau disombongin, biasa aja ya. Jadi saya baru pertama kali nyentuh tangan istri saya itu habis nikah. Selama ini pengen nggak jadi gitu. Nggak gitu-gitu amat sih, biasa aja. Udah kayak penasaran gitu gimana ya tangan cewek ya, gimana ya. Udah selesai akadnya buru-buru lagi biar cepat bisa nyentuh gitu. Saya terima dulu. Alhamdulillah lancar. Soalnya saksinya aman. Kalau saksinya mantan kan susah ya, nggak lancar, nggak beres-beres. Saksi sah? Enggak. Ya udah ulangi lagi. Saya terima nikah. Saksi sah? Enggak akan. Bukan enggak akan. Wah bahaya nih saksi. Jadi udah selesai sah kan kayak baru si mempelai perempuannya didatengin kan, didatengin di sebelah. Udah gitu kayak pakai cincin gitu. Aduh gimana nih, aduh. Jadi mau megang jarinya aja tuh kayak, rasanya tuh kayak kesetrum gitu. Aduh stroke Jadi makain, oh ternyata tangan istri saya tuh lembut misalnya ngomong kayak gitu kan. Ini artinya, oh berarti puasa sebelum kita nikah itu bikin romantisme keluarga kita tuh lebih nyaman, lebih dapat. Karena kita berpuasa, itu jawaban dai. Kalau jawaban hakim, haram. Tanya sama saya, Ustadz apa hukum riba? Kalau tanya sama Ustadz Abdul Somad, pasti jawabannya haram. Kalau tanya sama saya, mending ribanya ke Allah aja. Jangan riba ke makhluk. Kalau riba ke Allah itu gede-gedean loh ribanya. Ustadz kok ngomongnya gitu? Benar, ayatnya juga gitu. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghapus riba dan meribakan sedekah. Apa arti meribakan sedekah? Melipat gandakan sedekah. Jadi kalau kalian nggak mau, kalau kalian senang riba, boleh. Tapi ribanya dengan Allah. Caranya sedekah. Siapa yang bersedekah 1, maka Allah balas 700. Bukankah itu melipat gandakan? Kalau dengan Allah boleh. Boleh, karena Allah nggak akan terzolimi. Allah nggak akan kesusahan. Karena Allah maha kaya. Tapi kalau dengan makhluk itu zalim, nggak boleh. Jadi solusi, Islam itu kasih solusi. Jawabannya berbeda tergantung dan dua-duanya dibutuhkan. Hakim perlu, dai juga perlu. Karena kalau hakim aja orang takut. Kalau dai aja orang cenderung ngemudah-mudahin kan. Tetap balance antara hakim dengan dai. Dai tugasnya memotivasi biar orang semangat, biar orang nyaman. Hakim tugasnya mengawal biar nggak ngelanggar syariat, nggak offset. Itulah Islam teman-teman. Kalau tanya ke saya, cewek-cewek nih, Ustadz apa hukum dandan? Sebagian Ustadz mungkin akan jawab itu tabarruj. Saya bilang tidak semua dandan tabarruj. Tabarruj itu apa? Berdandan untuk orang lain yang bukan muhrim kita. Itu tabarruj. Tapi kalau berdandan untuk suami, itu bukan tabarruj. Jadi bukan dandannya yang dipermasalahkan. Untuk siapa kita berdandan? Kalau kita berdandan untuk suami, itu bukan tabarruj. Itu termasuk ibadah. Bahkan Aisyah paling jago dalam berdandan untuk suaminya. Aisyah itu memperhatikan penampilan banget teman-teman. Hadisnya banyak. Hadis riwayat An-Nasai, At-Tirmidzi, Imam Muslim, banyak. Sampai salah satu hadisnya apa? Abu Hurairah. Jadi ceritanya setelah Nabi wafat, Abu Hurairah kayak ngajar hadis gitu di Masjid Nabawi. Aisyah mendengar dari dalam rumahnya, kan rumahnya bersebelahan dengan masjid ya. Aisyah dengerin, duduk di rumahnya dengerin. Abu Hurairah lagi menyampaikan hadis. Aisyah tuh terkesima. Karena banyak banget hadis yang disampaikan Abu Hurairah, Aisyah belum pernah dengar dari Nabi. Abu Hurairah bilang Rasulullah bersabda, Aisyah, oh emang Nabi ngomong gitu? Rasulullah bersabda, ada hadis itu. Rasulullah bersabda, sekian banyak hadis yang disampaikan Abu Hurairah, Aisyah gak pernah tahu. Setelah selesai taklim, Aisyah nanya, ya Abahir, panggilan Abu Hurairah, ya Abahir, wahai Abu Hurairah, kok saya gak tahu hadis-hadis yang kamu sampaikan? Kok saya banyak gak dengar hadis-hadis yang tadi kamu ajarkan? Apa jawaban Abu Hurairah? Benar wahai ibu, ibunya orang Islam kan istri Nabi ya. Benar wahai ibu, karena saya tidak disibukkan dengan berdandan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena saya tidak disibukkan untuk berdandan dengan berdandan untuk Rasul. Maksudnya apa? Ada hadis yang Nabi sampaikan Aisyah nggak tahu karena Aisyah lagi dandan. Itu jelas.
Jadi Aisyah itu senang berdandan tapi buat Nabi karena dia mencintai suaminya. Karena dia ingin membahagiakan suaminya. Jadi ketika Aisyah lagi dandan, lagi buka beauty case-nya kayak gitu. Kalau bahasa kita lagi blush on, lagi foundationan, lagi pakai maskara gitu segala macam, lagi pakai yang apa? Kalau bahasa kita ya, lagi pakai lipstick yang matte gitu kan ya. Ketika Aisyah karena istri saya dandan untuk suaminya. Dan saya nemenin istri saya beli kosmetik. Nih tips ya buat cewek-cewek ya. Kalau mau beli alat dandan, kosmetik, ajak suami. Biar dibayarin. Kalau dia nggak bisa ikut, rimbas. Kamu mau dapat pahala? Pahala apa? Pahala dandan. Gimana caranya? Bayarin dong. Rimbas gitu. Sehingga dapat pahala. Karena berdandan itu kan ibadah. Aisyah berdandan untuk Rasulullah. Ajak suami biar dia yang milih. Karena kita berdandan untuk suami, berarti kita pilih yang suami seneng. Pah, mau yang glossy atau yang matte? Aduh, kalau glossy rasanya kayak habis makan minyak ya. Kalau yang matte kok kayak kurang minum air ya. Akhirnya ya udah deh dicampur aja. Oh boleh campur aja glossy, di atas glossy, bawahnya matte. Suami yang milih. Terus nih mau milih yang kayak body lotion gitu kan. Pak, body lotionnya banyak nih, mau yang mana? Kalau aku mah boleh nggak yang fruity. Body lotionnya fruity. Yang fruity yang mana kan banyak nih, ada buah ini segala macam. Boleh nggak kalau yang durian aja? Akhirnya body lotionnya durian gitu kan. Kenapa rumah kita kayak musim durian ya? Ini body lotion, pakai body lotion bau durian. Bisa tergantung. Atau dia kayak strawberry lah, alpukat lah, apa segala macam. Itu dandan. Kalau untuk suaminya berpahala malah. Apa dalilnya Ustadz? Dalilnya Aisyah sering didatengin perempuan Ansor. Kalau saya nyebutnya cewek. Dan sebutan cewek ini bukan penghinaan ya. Itu sebutan bahasa anak muda. Cewek Ansor datang ke rumah Aisyah. Terus buka jilbab. Karena sesama cewek kan buka jilbab kan. Dia buka jilbab. Ternyata rambutnya itu gak keurus. Kurang rapi. Apa kata Aisyah? Wahai perempuan Ansor. Cewek Ansor. Rawat rambut kamu. Rapikan rambut kamu untuk suami kamu. Jangan kecewakan suamimu katanya. Ternyata kerimbat berpahala. Kalau kita datang ke tempat kerimbat, selama itu tempat kerimbat khusus akhwat ya, yang gak kelihatan cowoknya, itu berpahala kalau tujuannya buat suami. Nih saya sengaja nge-mention para suami ya, silakan disiapin budgetnya. Buat kerimbat, buat kosmetik, ya kayak gitu-gitulah. Karena saya juga nyiapin budget buat kerimbat buat istri saya. Sehingga kalau misalnya ketika kita bareng, harum gitu kan ya, oh harum banget, kenapa aku habis kerimbat. Kayak kita misalnya mau jalan, kita minggu depan ke jalan yuk, jalan kemana, misalnya sekalian ada tablik akbar di mana gitu. Ya udah aku kerimbat dulu ya, mana budgetnya gitu. Akhirnya kirim, transfer aja kerimbat. Sesekali sih semampunya pastinya. Kalau nggak mampu, kerimbat sendiri pakai sampo. Yang jelas dia mengurus rambut. Bahkan dia saking menjaga rambutnya itu dia pengen rambutnya yang lembut, yang wangi. Itu Aisyah. Sehingga ada cewek Ansor rambutnya nggak keurus, ditegur sama Aisyah. Terus ada lagi cewek Ansor datang ke rumah Aisyah, nanya, bolehkah saya pakai hiasan di tubuh saya, hina, tato kalau bahasa kita. Buat saya, tato itu nggak haram. Yang haram tato yang melanggar syariat. Ada tato yang nggak haram. Tato apa? Hina. Khusus buat cewek dan untuk suaminya bahannya alami, hina. Itu kan kayak tato kan? Dia dipakai tapi nggak permanen dan tembus air sehingga tidak membatalkan, tidak menghalangi wudu. Itu kayak tato, kalau mau diplesetin kayak tato, tapi dia halal. Sehingga seorang perempuan Ansor datang menemui Aisyah bertanya tentang hina. Hadis-hadis ini pernah dengar? Jarang kan? Karena kita kurang membaca banyak hadis. Hadis yang kita baca dari dulu kan innamal a'malu binniyat, baca lebih banyak hadis. Ternyata dia tanya, apa hukumnya memakai hina? Kata Aisyah, sesungguhnya aku memakai hina di depan Nabi dan Nabi berarti ini termasuk diantara sunnah takriri ya. Nabi membolehkan dan pakailah hina. Khusus buat suaminya tapi bukan buat orang lain. Jadi pakai di bagian-bagian yang hanya suami yang lihat. Terus gambarnya apa Ustadz? Terserah suami. Yang aku mau pakai tato nih, tato hina. Halal soalnya, bukan tato yang beneran ya, yang hina gitu. Kamu mau gambar apa? Boleh nggak kalau gambarnya kaktus? Boleh, kaktusin aja. Yang jelas menyenangkan suami. Nanti kalau udah kabur, udah hilang, ganti lagi tempat yang lain, explore gitu. Dan itu seru banget loh. Makanya saya bilang Islam itu bukan cuma mudah, bahkan seru loh.
Kalau kita tahu riwayat-riwayat yang luar biasa. Apalagi Aisyah itu kreatif. Aisyah itu kan smart ya, smart, brilian, kreatif. Apa bukti Aisyah kreatif? Segala sesuatu barang kalau di tangan Aisyah itu jadi bernilai. Karena Aisyah di zamannya menyewakan alat-alat rias pengantin. Itu Aisyah. Menyewakan alat rias pengantin. Jadi kayak dia bikin mahkota buat cewek yang lagi jadi pengantin, dia bikin gaun pengantin, itu Aisyah bikin. Lalu disewakan kepada cewek-cewek Madinah. Kalau orang gak sanggup nyewa, dihadiahkan oleh Aisyah, nanti dia bikin lagi. Saking kreatifnya Aisyah. Berarti Aisyah ini seorang perempuan, seorang istri, seorang cewek yang luar biasa. Solehahnya itu bukan solehah cuma ahli ibadah, tapi solehah yang artinya menyenangkan bagi suami. Dan kata Nabi apa? Salah satu di antara 3 ciri perempuan solehah, idza nazarta ilaiha sarratka. Kalau kamu ngelihat dia tuh nyenengin, dan itulah Aisyah banget. Kalau kamu ngelihat dia, nyenengin dengan penampilannya, berusaha untuk menyenangkan suami. Tapi bukan hanya itu ya ciri-ciri kesolehan. Karena nanti ada kalimat yang lain, ada ayat yang lain. Cuman yang masih kurang diperhatikan selama ini, kita menganggap bahwa soleh itu hanya ibadah. Enggak, ibadah soleh. Ibadah soleha, tapi penampilan juga soleh dan soleha. Utsman sangat menjaga penampilan. Utsman itu nggak pernah keluar rumah kecuali bajunya rapi. Nabi ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, kan berhentinya di rest area. Rest areanya apa? Kuba. Itu rest area Nabi sebelum masuk kota Madinah. Dulu kan kota Madinah cuma sekecil Masjid Nabawi ya. Jadi Nabi berhenti dulu di Kuba, istirahat di situ beberapa hari. Nah, hari ketika Nabi mau masuk kota Madinah, Nabi mandi, Nabi pakai baju baru, Nabi pakai parfum, Nabi bersihin kendaraannya. Jadi kalau bahasa kita kendaraannya di car wash gitu. Nabi ontanya dibersihin, dimandiin, lalu Nabi bilang apa? Bersihkanlah diri kalian dan kendaraan kalian sebelum kalian bertemu dengan saudara kalian. Salah satu etika bertemu sesama muslim, membersihkan diri dan kendaraan. Itu etika ketemu sesama muslim. Jadi kalau kita pengen ketemu geng nih, kita pakai baju yang bersih, kita pakai parfum selama, kalau laki-laki terutama kalau perempuan sewajarnya jangan berlebihan. Kita bersihkan kendaraan kita, lalu baru kita ketemu saudara kita, geng kita, sahabat kita, teman kita, itu bagian dari ibadah. Dan Nabi menganjurkan sahabat sebelum masuk kota Madinah pakai baju baru, kendaraannya, onta dan kudanya dimandiin. Mereka udah mandi, mereka pakai parfum, baru masuk. Tola'al badru alaina. Itu luar biasa suasananya. Bukan dalam keadaan keringat-keringetan masuk kota Madinah, enggak. Pertama menghargai kota Madinah, kedua menghargai orang Ansor. Itulah Rasulullah SAW. Lihat, jadi Utsman selalu menjaga penampilan. Saking menjaga penampilannya, bikin Allah dan Nabi aja malu sama Utsman. Nabi lagi sakit, Abu Bakar datang, Umar datang, Nabi bajunya biasa aja. Begitu yang ngetuk pintunya Utsman, Assalamualaikum, suara Utsman, Nabi bilang tunggu jangan buka pintu dulu. Nabi langsung rapi-rapi gitu, baru silakan buka pintu. Utsman datang, sahabat heran, kenapa Nabi gini-gini amat kalau Utsman yang datang? Apa jawaban Nabi? Allah aja malu kepada Utsman, apalagi saya. Allah aja malu kepada Utsman. Maksud malunya apa? Allah itu sangat menghargai Utsman karena penampilannya yang terjaga. Dia nggak pernah acak-acakan, nggak pernah asal-asalan. Dia sangat menjaga penampilannya, tapi juga tidak berlebihan, bukan glamor. Inilah Muslim. Jadi bukan hanya mudah, tapi juga asik, seru, fun, luar biasa, nyaman. Itulah Islam teman-teman. Sehingga kalau kita belajar sirah Rasulullah SAW, kita belajar hadis-hadis Nabi, kita belajar tentang hayatus sahabah, kehidupan para sahabat, kita bakalan ngelihat betapa Islam itu mudah sekali. Ibadahnya mudah, kemudian akhlaknya mudah, kemudian syariatnya mudah, semuanya mudah. Termasuk salah satu syariat Islam yang paling mudah itu apa? Akad nikah, mudah banget. Enggak Ustadz, buktinya masih banyak yang masih sendiri. Itu bukan karena Islam mempersulit, karena calon mertuanya banyak syarat. Dan Islam mah gak susah, mau nikah gampang. Tinggal gini doang, saya terima, mulai dari melamar. Sebaik-baik perempuan yang paling mudah maharnya, bukan yang paling murah ya.
Karena kalau murah itu kayak murahan, yang paling mudah. Yang paling mudah ini relatif. Buat orang tertentu yang mudah itu, saya sih maharnya nggak susah-susah, mudah aja. Satu Alphard, satu villa, terus juga ya emas lah, sekilo-sekilo lah, kanan sekilo, kiri sekilo. Mungkin buat beberapa orang itu ringan ya, cuman 1 M kan, sekilo 500 juta, sekilo lagi 500 juta misalnya nih. Cuman 1 M doang, gampang lah, mudah buat dia. Tapi ada orang yang mudahnya misalnya hanya sebuah cincin. Yang penting dia sesuatu yang bisa dijual ya, karena emang mahar itu alat tukar kan, yang bisa dijual. Lalu nanti kalau nggak ada sama sekali, kadang maharnya bisa bahkan Islam, masuk Islam jadi mahar. Walaupun ini darurat, kadang maharnya Al-Quran, walaupun ini darurat, sebetulnya lebih baik bukan itu. Tapi kadang-kadang dibolehkan, saking mudahnya, dari ngelamar udah mudah. Nanti Nabi nasihatin para calon mertua, kalau datang kepada kalian seorang pemuda yang baik akhlaknya, maka mudahkanlah pernikahan dia dengan putri kalian. Mudahkan kan ya? Sehingga kalau datang ke calon mertua tuh bawa nih hadis nih, cari googling, capture, cetak, udah gitu kasih, Pak ada hadiah. Apa ini? Hadis. Pas dibaca maksudnya apa nih? Ya itu saya. Sok pede banget kan, kegeeran banget. Maksudnya saya kan baik akhlaknya Pak. C. Oh ya udah, jadi nggak bisa nolak nih, nggak bisa nolak. Ya udah, kalau dia nolak berarti dia kan menolak hadis kan ya. Ini memudahkan. Nanti udah beres akan nikah. Akan nikah itu sederhana. Kalau kita nggak bisa bahasa Arab, kita boleh pakai bahasa Indonesia. Nggak bisa hafal, boleh nyontek. Tanya ke KUA, mana tadi contekannya? Oh ini udah dicontek. Pas contek salah baca nama lagi. Siapa itu? Oh bukan, ini salah nama. Soalnya itu kopian dari akad nikah yang sebelumnya gitu ya. Udah ganti lagi. Apakah batal? Enggak. Kalau 3 kali kita salah nyebut di dalam akad nikah, enggak batal. Mau 100 kali juga tetap boleh. Beda dengan PIN ya. 3 kali masukin PIN salah, diblok. Kebayang nggak kalau syariat pernikahannya kayak gitu? Awas ya, 3 kali blok. Kalau 3 kali salah nyebut, kayak nervous gitu, akhirnya salah gitu kan? 3 kali salah, berarti udah nggak boleh nikah lagi selama-lamanya. Kan susah banget ya. Islam, mudah banget. Kenapa kamu salah udah 10 kali? Ya terlalu cinta, Ulangi lagi, terus aja sampai mau 1000 kali, tetap boleh. Cuman orangnya nggak betah. Tapi Islamnya boleh aja. Jadi intinya teman-teman mudah banget Islam itu. Ayat puasa, coba perhatikan satu halaman ayat puasa. Itu kayak gimana Allah memudahkan. Allah bilang pertama, kutiba alaikumusiyam. Puasa itu wajib. Di ayat seterusnya apa? Wa antasumu khairul lakum. Berpuasa lebih baik. Artinya apa? Yang tadi wajib tiba-tiba jadi gak wajib. Pertama puasa wajib. Di ayat berikutnya gak wajib. Karena jadi pilihan, dalam kondisi kalian sedang musafir, dalam kondisi kalian sedang sakit, maka kalian boleh mengqadha. Kalau nggak bisa mengqadha, bayar fidyah. Walaupun puasa lebih baik daripada membayar fidyah. Ini artinya yang tadinya wajib berpuasa, sekarang lebih baik berpuasa, tapi boleh tidak berpuasa ganti dengan fidyah. Mudah. Halaman berikutnya, ada lagi kemudahan. Ayat puasa buat honeymooners. Itu di halaman berikutnya ya. Jadi kayak halaman pertama ditutup dengan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Di halaman di atas itu ayat tentang puasa bagi honeymooners. Gimana? Kalau kalian sedang berpuasa, jangan dekati istri kalian. Tapi nanti pas habis berbuka boleh. Coba. Kebayang nggak kalau puasa itu 24 jam? Itu kan kasihan banget ya bagi yang nikahnya bulan Ramadan ya. Apa artinya pernikahan sih? Gara-gara puasa gitu kan. Ternyata Allah pengertian banget. Puasanya siang doang, malam boleh. Terus siang gimana? Gak boleh ngapa-ngapain? Boleh. Buktinya apa? Ada seorang sahabat datang kepada Nabi bilang, ya Rasulullah saya celaka. Halak tuh ya Rasulullah, halak tuh. Kata Nabi, ma ahlakaka? Saya celaka ya Rasul. Apa yang membuat kamu celaka? Kata Nabi, saya sudah bercumbu dengan istri saya. Kata Nabi, bercumbu gimana? Ciuman. Oh itu tidak batal puasa. Coba. Karena cuman ciuman tidak batal puasa. Dia mungkin mengecup kening istrinya atau pipi istrinya atau cuman bibir doang gitu doang. Tapi nggak berlebihan. Maka kata Nabi itu tidak membatalkan puasa. Oh nggak apa-apa. Assalamualaikum, balik lagi. Ini, artinya kayak dimudahin banget. Tapi hati-hati ya. Karena nggak tahan jadi batal kan.
Karena kalau udah batal itu gantinya 2 bulan berturut-turut. 60 hari. Kalau hari ke-59 batal ulangi lagi dari awal. Kan repot banget ya. Jadi mending ditahan dulu, nanti malam bebas. Lagian bukan hanya bebas, ibadah. Ayo kita ibadah yuk. Ibadah. Kalau yang belum menikah, ibadah. Kasihan kan. Ini betapa Islam itu keren banget, mudah banget, nyaman banget teman-teman. Jadi saya belajar Islam di Mesir lewat beberapa literatur sejarah, ayat, hadis dibedah oleh para profesor di Al-Azhar. Sama saya juga dengan Ustaz Usman, kita sama-sama ngambil jurusan tafsir, beda letting, beliau kakak kelas saya, tapi beliau lebih fokusnya hobinya tuh ke fikih. Kalau saya hobinya tuh ke pergerakan. Jadi Ustaz Abu Somad talakinya talaki fikih, kalau saya talakinya ilmu pergerakan, tasawur haroki, persepsi pergerakan. Dan salah satu guru saya meninggal dalam musibah kudeta militer di Mesir, mudah-mudahan dapat pahala syahid, Profesor Dr. Abdurrahman Uwais. Beliau banyak ngajarin saya tentang gimana bikin pergerakan. Hasilnya saya coba menerapkan di Indonesia dengan membuat pemuda hijrah, gerakan tren hijrah anak muda. Ini artinya kita belajar serius di Mesir, tapi setelah serius kita jadi tahu Islam itu ternyata nyaman banget, mudah banget, santai banget. Dan santai tapi nggak melanggar syariat. Itulah Islam teman-teman. Ini saya lagi pengen ngemotivasi teman-teman buat hijrah, buat taat, buat belajar. Gak usah khawatir. Setelah kita taat sama Allah, hidup kita tuh gak bakalan kaku. Malah jadi sangat lebih wales, sangat lebih luas, sangat dinamis. Dan semua yang kita lakuin dalam kedinamisan itu, insya Allah ma'jurun indallah, berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini jadi motivasi buat kita semuanya. Jazakumullahu khairan jaza. Terima kasih banyak buat teman-teman atas kesempatan malam ini. Insya Allah saya pengen memang ngajinya anak muda itu rasanya rasa nongkrong. Makanya kita memilih tempat yang nyaman, yang santai. Kalau perlu malah di luar yang gak muat di dalam masjid, kita bikin kayak orang-orang nongkrong gitu. Sehingga anak-anak muda buat ngaji itu gak terkesan berat atau kaku atau terhalang oleh misalnya ngerasa dia belum suci jadi harus datang ke masjid. Enggak masalah. Yang mau masuk ke dalam masjid silakan, itu bagus. Yang di luar biar santai juga enggak masalah. Yang penting mau belajar. Sehingga kita menyebutnya dengan istilah nongkrong bareng. Mudah-mudahan ngaji ini menjadi salah satu lifestyle anak muda zaman sekarang. Pulang kerja nongkrong di taklim, pulang kerja nongkrong di masjid. Kok di masjid nongkrong? Nongkrong karena majelis itu bahasa Indonesianya nongkrong. Bahasa Arabnya majelis, bahasa ibadahnya i'tikaf. Apa arti i'tikaf? Berdiam diri. Apa bahasa lain berdiam diri? Nongkrong. Tapi berpahala. Jadi nongkrong yang berpahala itu i'tikaf di dalam masjid. Mudah-mudahan nongkrongan kita malam ini menjadi tongkrongan yang pahalanya di sisi Allah seperti ribat. Fadzalikumur ribat, seperti jihad di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup dengan sama-sama berdoa, bermuhasabah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melancarkan segala urusan kita, menyegerakan jodoh kita. Amin. Udah selesai segitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma ighfir lana dhunubana. Ya Ghaffar. Ya
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل عسر يسرا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المسلمين في سوريا اللهم انصر المسلمين في روهينيا اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين اللهم وحد كلمتهم وسدد رميهم واشفي جرحاهم وارحم شهداءهم اللهم اجعل بلدنا هذا إندونيسيا بلدا آمنا بلدا آمنا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم يا رزاق اللهم إنا نسألك أن تحرر المسجد الأقصى المبارك من أيدي اليهود من أيدي الغاصبين اللهم كن لإخواننا وليا ونصيرا ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Duhai Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa-dosa yang terlihat ataupun dosa-dosa yang kami sembunyikan ya Allah. Karena tidak ada satupun yang tersembunyi bagimu ya Allah. Kami lakukan secara diam-diam maupun dosa-dosa yang kami lakukan secara terang-terangan. Dosa kami banyak ya Allah dan Engkau tahu. Dulu kami di masa sebelum kami bertaubat, mungkin ada di antara kami yang pernah berzina beberapa kali. Ada di antara kami yang pernah merampas hak orang lain. Ada yang di antara kami yang pernah memakan riba. Ada di antara kami yang pernah menggibah saudaranya. Ada di antara kami yang pernah mengadu domba namimah. Ada di antara kami yang pernah durhaka kepada kedua orangnya. Nah syirik. Ada di antara kami yang pernah meninggalkan sholat bertahun-tahun lamanya.
Bahkan ada di antara kami yang melakukan semua dosa itu ya Allah. Siapakah yang bisa mengampuni dosa kami selain Engkau ya Allah? Karena yang Maha Pengampun hanyalah Engkau ya Allah. Manusia tidak sanggup mengampuni kesalahan saudaranya sebanyak itu. Hanya Engkau yang sanggup ya Allah. Saat ini kami sadar akan kesalahan kami. Saat ini kami sadar betapa kami tercela, betapa kami kotor, betapa kami hina di hadapan-Mu ya Allah. Tapi kemanakah lagi kami harus kembali kecuali kembali kepada Engkau saja ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami di masa lalu ya Allah. Dosa ketika kami mendengar suara azan dengan jelas tetapi kami tidak mendatanginya. Jangan marah kepada kami sehingga Engkau mentulikan telinga kami ya Allah. Dosa ketika kami melihat aurat-aurat yang tidak boleh kami lihat. Jangan Engkau marah kepada kami dengan membutakan pandangan kami ya Allah. Dosa ketika kami mendendam dan sakit hati kepada saudara kami yang bersalah. Janganlah marah kepada kami lalu Engkau menutup hati kami ya Allah. Dosa tangan, dosa kaki, maka ampunlah dosa-dosa kami ya Allah. Banyak dari kami yang pernah durhaka kepada orang tua. Bagaimana tidak, bahkan hanya sekedar mengatakan saja sudah Engkau sebut sebagai durhaka kepada orang tua. Dan nyatanya kami pernah mengatakan yang lebih dari itu kepada ibu kami ya Allah. Nyatanya kami pernah mengatakan yang lebih dari itu kepada ayah kami ya Allah. Nyatanya kami pernah berteriak dan sombong di depan keduanya ya Allah. Nyatanya kami pernah membantah keduanya ya Allah. Nyatanya kami pernah menyakiti hati keduanya ya Allah. Nyatanya kami pernah berpaling dari keduanya ya Allah. Kami kadang pernah menyakiti fisik keduanya ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami. Dosa-dosa yang teramat banyak sampai memenuhi langit dan bumi. Ya Ghaffar, ighfir lana dzunubana. Ya Ghafur, ya Afu, fa'fu anna sayyi'atna ya Allah. Jangan Engkau biarkan kami kembali kepadamu ke akhirat dalam keadaan memikul dosa-dosa itu di atas pundak kami ya Allah. Tidak sanggup kami memikul dosa kami di atas punggung kami. Lalu berjalan dengan kaki telanjang di padang mahsyar yang panas. Yang beribu-ribu bahkan bermiliar-miliar jaraknya. Bagaimana mungkin kami bisa sampai ke tempat berhisab. Sedangkan memikul dosa saja tidak sanggup ya Allah. Ampunkan dosa kami. Agar menjadi ringan punggung kami nanti kelak di akhirat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabbana, beri kami hasanah di dunia, beri kami hasanah di akhirat, dan lindungilah kami dari azab api neraka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman sekali lagi jazakumullah khair, barakallahu fiikum. Terima kasih banyak untuk kesempatan ini. Anak-anak Semarang luar biasa. Saya bangga ada di antara kalian semuanya. Mudah-mudahan semua kita bisa istiqomah dalam proses hijrah. Ajak sebanyak mungkin untuk bareng-bareng belajar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yakinlah kita tidak sendiri. Innallaha ma'ana, Allah selalu menyertai hamba-hambanya. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih untuk Ustadz Hanan Ataki. Untuk malam hari ini kita tadi barusan adalah nongkrong bareng atau iktikaf. Betul, nongkrong bareng UHA untuk kesempatan malam hari ini di kota Semarang. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Dan di hari yang spesial juga, hari ini tanggal 17 Agustus. Di mana kita semuanya adalah merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-73. Betul sekali. Dan di hari ini terima kasih atas semangatnya para pemuda-pemudi, anak-anak muda Semarang yang akhirnya bisa berkumpul bersama untuk hari ini. Betul, kalian keren banget pokoknya. Keren banget ya. Dan jangan lupa sedikit mengumumkan aja, jadi tiap pekan kita akan ada kajian
tiap minggu itu hari Kamis. Oke, ini sebelumnya Ya. buat teman-teman Ahwat dipersilakan untuk bisa meninggalkan ruangan. Yang Iwannya Iwan, cowok-cowok sebentar. stay dulu. Stay. Ya, yang buat merasa teman-teman Iwan, cowok, stay. yang merasa cowok ya. Yang merasa cowok, ya. Untuk teman-teman bisa dipersilakan dulu untuk bidadari surga bisa keluar dulu. Oh Masya Allah bisa Ya. banget yang mau nikah ya. Ya, kok dibocorin ya. Nah Ya. kita berikan dulu untuk Betul. teman-teman Ahwat bisa keluar dari ruangan terlebih dahulu dan diusahakan sampai tidak ada terjadi pergesekan gitu ya. Agar lebih aman juga. Nanti para calon imam rumah tangga, bentar, santai dulu, Wallace dulu di sini ya. Nah ini adalah Oke. ujian kesabaran untuk antum-antum semua. Betul. Kita belajar nih. Kita harus mengalah ya. Ya mengalah ya terus Karena ya. wanita selalu benar. Ya. Nah, Betul. udah ngerasain ya Pak ya? Betul, Efeknya ya. betul sekali Ya, ya. semoga kita bisa merasakan juga ya. Ya, Pokoknya terima kasih untuk teman-teman. Jangan lupa di luar sana itu ada merchandise dari SIF dan dari juga Bandung. dari Cahijrah ya. Ya, yang belum dicetak. Ya, coba nanti. Tenang. Makanya datang dulu dong ke kajiannya Cahijrah. Betul. Setiap Kamis malam. Setiap Kamis malam. Habis Isya. Habis Isya, kita Betul. bakal Isya berjamaah di Masjid Al Furqon. Betul. Nanti kita bisa di sana. Dan nanti untuk aktivitinya dari Cahijrah, silakan untuk teman-teman yang merasa punya Instagram, itu bisa langsung di follow Instagramnya di @cahijrah. Nanti untuk Oke. aktivitinya akan kita posting di Instastory, di feed. Kita mau ngapain aja di tiap pekannya. Untuk menambah pahala kita, tadi sudah tolabul ilmi juga ya. Ya. Ini teman-teman kalau ada sampah silahkan untuk dibawa ya. Dan dibuang ke tempatnya ya. Betul. Mudah-mudahan menjadi pahala tambahan untuk teman-teman semua di hari yang sangat luar biasa. Ini sekali lagi mohon kalau ada sampah di sekitarnya, Ya. dimohon untuk bisa diamankan untuk Ya. nanti dibuang ke tempatnya ya. Ya, oh nanti bisa dibantu nih teman-teman, ada Mas Obin juga sudah membantu sampahnya ya. Jadi nggak cuma mantan yang dibuang ke sampah, Betul. tapi Pokoknya sampah asli gitu. yes. Mantannya terlalu banyak dia. Oke. Sampah organik gitu ya, anorganik ya. Ribet ya Pak ya. Banyak ya. Banyak banget ya. Pokoknya kalau informasi kajian ini silakan bisa pantau Instagramnya ada di Cahijrah. Ya di Cahijrah ya, nanti bisa dipantau aja di Instagramnya. Aktivitinya kita mau ngapain aja di tiap pekannya ya. Betul. Dan untuk jangan lupa juga untuk kepoin terus untuk Instagramnya Pemuda Hijrah juga, Sif, pasti kita udah pada follow ya. Betul, di @pemuda_hijrah atau Ya. juga bisa langsung aja bisa di @hanan_ataki ya. Ya. Selain yang itu adalah KW, abal-abal. Banyak ya Pak ya? Banyak Oh, banget. banyak ya? Pokoknya yang aslinya @pemuda_hijrah nggak Ya. ada lagi dan juga @hanan_ataki ya silakan. Ya, pokoknya untuk antum semua silakan di follow Instagram kita, sosial media yang selalu bermanfaat. Dari Cahijrah, dari Pemuda Hijrah, dari Ustadz Hanan Ataki dan juga ulama-ulama yang ada di Indonesia. Betul sekali dan jangan lupa juga mengingatkan terakhir lagi nih sambil pulang buat Ya. teman-teman yang mungkin ini merasa tertarik dan pengen mendapatkan merchandise dari SIF Pemuda Hijrah. Ya. Silakan nanti abis acara ini di luar udah ada standnya ya, Ya, buat mendapatkan betul. merchandise dari SIF Pemuda Hijrah. Tenang, Oke. harganya murah kok, nggak mahal-mahal, nggak nyampe sejuta ya harganya. Apa? Nggak nyampe sejuta kan Enggak, harganya? Nggak ya. 2 juta. Oh, 2 juta. Enggak, Wah, saingan sama murah, Saprim ya. murah, meriah. Pokoknya ini Terjangkau nanti lah. Jadi infak juga nantinya ya. Betul. Ya, merchandise pokoknya langsung aja bisa dibeli di depan yang ada di Masjid Islamic Center Baitur Rahman yang ada di Manyaran. Dan Betul untuk sekali. teman-teman hati-hati pulangnya, barang-barangnya dijaga, handphone, tas, dompet, sepatu, apalagi kacamata Semua- ini masih ada tadi ada betul kacamata. ya. Terima kasih banyak, mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata dari kami berdua dan Ya. juga hal yang kurang berkenan ya. Betul sekali dan baiknya untuk malam hari ini kita berdua akan pamit dulu. Saya Mirza Firdaus Dan saya Buni Asfian dan sampai jumpa di pengajian berikutnya di Cahijrah. yang insya Allah akhir kata kita mungkin bakal ketemu lagi nongkrong bareng wahanya di next event ya. Oke, Amin. baiklah. Mudah-mudahan bisa datang lagi ke Semarang ya. Amin. Amin. Akhir kata kita berdua bilang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cek.